Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi, pendamba keberuntungan di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan mulia ini. Kami persilahkan jika ada yang mau ditanyakan. Masya Allah, ibu yang solehah, Anda meninggalkan puasa, tapi biarpun meninggalkan puasa, di dalam hati Anda ada kerinduan untuk membayar dengan fidyah. Sebetulnya di hati Anda ada iman, cuman Anda perlu bimbingan saja, dan Anda minta bimbingan, Anda istimewa. Maka ketahuilah bahwasanya yang Anda lakukan adalah tidak tepat. Anda hendaknya berpuasa, Anda harus berpuasa. Adapun mencicipilah, para ulama menjelaskan mencicipi makanan itu boleh, tapi dengan catatan tidak ditelan. Mencicipi makanan itu maksudnya makanan dicicipi di lidah, sudah ketahuan rasanya, dilepeh, dibuang lagi. Jadi Anda harus berpuasa, nggak ada alasan gara-gara menjadi juru masak, koki sekalipun, lalu dia tidak berpuasa, nggak boleh, tidak diperkenankan. Kalau memang harus, mungkin sudah belajar dengan resep, kan bisa belajar di malam harinya dengan ukuran bumbu, sudah difahami. Seorang ibu kadang-kadang sudah tangkas dia, ini berapa garamnya itu sudah paham. Kalau kurang nanti di saat berbuka tinggal nambahin sedikit. Kalau catering mungkin menurut Anda catering, karena sudah dikirim ke orang bagaimana rasanya, maka bisa saja rasa itu dibuat di malam harinya. Pagi harinya besoknya tinggal Anda menyajikannya. Yang jelas tidak diperkenankan bagi Anda untuk tidak berpuasa gara-gara hanya ingin mencicipi saja. Maka Anda tetap berpuasa dan insya Allah setelah ini rizki Anda semakin lapang. Permintaan yang pesan kepada Anda lebih banyak lagi ya. Dan merasakan lezatnya karena dibarengi dengan keimanan yang ada pada hati Anda. Wahai hamba perindu ridha Allah, Allah Maha Kasih. Jika orang sakit, maka dia tidak wajib berpuasa. Maka selalu kami ingatkan bahwa kita ada fikih praktis, itu penting sekali. Bahwa 9 orang yang boleh berbuka puasa, di antaranya adalah orang sakit. Orang sakit boleh berbuka puasa dengan catatan sakit bagaimana? Ada orang sakit jerawat tidak berpuasa, ngaco. Bukan itu. Sakit yang dimaksud yang boleh berbuka puasa adalah sakit yang memberatkannya untuk berpuasa, atau menjadikan terlambat sembuhnya, atau menjadikan bahaya bagi dia. Menurut siapa? Bukan menurut saya, bukan menurut seorang ustadz, menurut dirinya sendiri sesuai dengan pengalaman pribadinya. Yang pertama. Yang kedua, menurut dokter. Kalau dokter mengatakan, ibu tolong, ibu jangan puasa dulu, maka ikuti dokter dan Anda tidak dosa. Nah, penyakit Anda tanyakan dokter, dan Anda mengukur diri Anda sendiri, atau mungkin Anda harus pemulihan. Pemulihan mungkin harus banyak minum dan sebagainya untuk agar cepat terusir itu penyakit, maka Anda tidak usah berpuasa. Karena COVID juga penyakit berat pada akhirnya. Biarpun gejala, Anda harus minum jahe, minum ini, Anda tidak usah berpuasa kalau begitu. Karena apa? Demi mempercepat kesembuhan. Dan tidak dosa, tinggal nanti diqadha. Di luar bulan Ramadan, diqadha 1 hari, dibayar 1 hari. Seperti itu. Islam itu indah. Jangan sampai orang dengan Islam capek. Anda sakit boleh berbuka. Tidak harus maksa Anda berpuasa. Apalagi COVID itu kan harus suplemen masuk biar kuat ketahanan tubuh. Maka Anda tidak usah berpuasa, apalagi gejala COVID, tidak usah berpuasa. Mungkin Anda berkata, kan dengan puasa itu kan bisa sehat. Ada jenis orang yang dengan puasa lebih sehat. Ada yang harus banyak makan. Selagi ada kemurahan dari syariat, Anda ikuti. Puasa itu nggak boleh dengan hawa nafsu loh ya. Selagi ada kemurahan dari syariat Islam, ya sudah turuti. Anda makan yang sehat, besok setelah sehat Anda puasa. Nanti setelah Ramadan tambah Senin Kemis. Ya kan enak begitu. Jangan dengan hawa nafsu seperti itu. Vaksin itu sama dengan pembahasan tentang suntik. Bahwasanya kalau vaksinnya melalui tempat ini. Kalau vaksin yang dimasukkan ke mulut maka batalkan puasa. Dimasukkan ke hidung ke dalam, masukkan puasa, vaksin. Vaksin
disuntikkan. Maka lagi-lagi memang pembahasan fikih praktis penting banget. Puasanya 10 yang kami hadirkan, 9 hal yang membatalkan puasa, dan ada di antara memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, khilaf di antara para ulama, buang air kecil, vaksin tidak melalui lubang yang membatalkan puasa. Maka vaksin dilakukan di siang hari di bulan Ramadan, vaksin apapun namanya, tidak membatalkan puasa, karena itu jenis pengobatan. Tidak membatalkan puasa. Dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya. Dijauhkan dari segala macam penyakit. Melihat aurat bukan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi dosa terpisah. Dosa. Orang mencuri puasanya sah. Orang mukul orang lain puasanya sah, tapi dosa. Jadi berpuasa lalu dia melihat aurat, maka puasanya tetap sah. Cuma bedanya, kalau melihat aurat dengan sengaja, menjadikan pahalanya berkurang bahkan habis. Tapi kalau terlihat lalu dia istighfar, nggak dosa dia, karena terlihat. Bukan lawan jenis saja, sejenis pun nggak boleh melihat aurat, mohon maaf. Laki-laki biarpun dengan laki-laki melihat auratnya nggak boleh, tetap dosa. Apalagi lawan jenis. Nah, jadi kalau tidak sengaja, tidak dosa melihat auratnya dan tidak batal puasanya. Bahkan kalau melihat aurat dengan sengaja, juga tidak batal puasanya karena melihat aurat bukan hal yang membatalkan puasa. Tapi masalah dosa ini babnya beda. Dosa terpisah. Dosa, tapi puasa tetap sah. Maka agar sempurna ibadah puasa kita, pahalanya sempurna, maka Nabi mengajarkan, biarpun tidak batal bukan berarti boleh, enggak. Menggunjing tidak boleh. Selagi berpuasa yuk kita hindari. Kita jaga mata kita. Tontonan yang kita lihat apa sih? Yang kita omongkan apa? Agar sempurna kita dalam berpuasa seperti itu. Berpuasa itu untuk memerangi hawa nafsu. Bukan mengikuti hawa nafsu, maka berpuasa tidak boleh dengan hawa nafsu. Ikuti petunjuk, ikuti himbauan. Dan puasa itu bukan untuk kita menyiksa diri dengan berlapar-lapar ria, bukan. Tapi berpuasa itu dalam irama kita patuh dengan perintah Allah. Maka indahnya berpuasa, disunahkan kita sahur. Agar kita punya kekuatan di siang harinya. Disunnahkan, dianjurkan kita bergegas untuk berbuka kapan waktu maghrib tiba. Maka menunda, maka bukan sebuah kebaikan. Dan tidak ada tambahan pahala. Sudah lapar, tidak ada tambahan pahala. Bahkan menunda menjadi dosa kalau dia, karena saya tidak mau menjalankan sunnah Nabi, jadi dosa. Maka tetap lebih bagus adalah bagaimana kita bersegera, kita batalkan puasa kita dalam irama kepatuhan. Biarpun tidak wajib kita segera membatalkan puasa kita. Karena bisa jadi kita adzan maghrib di tengah jalan, nggak ada yang kita makan. Tapi kalau masih ada yang bisa kita lakukan untuk membatalkan puasa, hendaknya kita bergegas. Apakah minum air? Diutamakan adalah makan kurma. Tidak ada kurma, apa saja buah-buahan yang segar atau air. Yang jelas disunnahkan kita untuk mempercepat berbuka. Dan ini menunjukkan bahasanya memang dalam berpuasa yang harus kita tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, tapi semata-mata patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nanti wah saya kuat, saya puasa 2 hari berturut-turut nggak buka, nggak sahur boleh, malah haram. Malah haram. Karena puasa, ingat, puasa bukan untuk menyiksa, tapi puasa adalah dalam irama kita untuk menundukkan hawa nafsu kita dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.